wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadratul muhtarin yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang hadir, Bapak dan Ibu, para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir, yang saya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Nanti kalau diabsen semua sampai jam 12 sudah selesai. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita diundang untuk bersama-sama hadir dalam acara yang istimewa, yaitu haul yang ke-6 Al-Maghfurlah Syekhina wa Murabbiruhina Kiai Haji Maimun Zubair serta wahli baitihi wa dzurriyyatihi, dan pada umumnya kepada masyayikh dari pondok pesantren Sarang Rembang, yang mudah-mudahan kita semua nanti dengan hadirnya kita bisa bersama kumpul dengan beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, yang senantiasa kita berharap kelak di yaumul qiyamah dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya nggak pantas ya untuk isi di sini. Cuman karena kami merasa bahwa saat inilah dari alumni Sarang, ya kebetulan saya juga tahadus bin ni'mah, saya dibawa oleh beliau Pak Kiai Haji Mansur pada tahun 2003. Nah, 2003 yang pada kala itu pompa belum ada juga, beliau masih ada di YPKP. Saya asli dari Sedan Rembang. Kala itu pulang dari pondok saya sebagai penggembala kambing kala itu. Ya, karena di kampung sambil menggembalakan kambing, ngurus kambing, datanglah adik beliau Bapak Kiai Musinin, Bapak Kiai Haji Musinin ke rumah saya. Udah, kamu jangan di sini, tepatnya kamu di Papua sana, ayo sowan ke Mbah Yai. Akhirnya kami disuankan, saya disuankan Kiai Maimun. Tanpa pikir panjang beliau langsung bilang, Kiai Maimun bilang, kamu ikut Kiai Mansur. Siap, kita tetap siap karena yang mengutus adalah Yai. Maka dan kala itu saya mau sendiri Bapak Ibu, tapi oleh Mbah Yai bilang tidak boleh sendiri, harus dengan istri. Maka kesini dengan istri dan anak langsung. Pada saat itu saya nggak tahu mau apa saya di Papua, pokoknya berangkat saja dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dari beliau Al-Maghfurlah Syekhina Maimun Zubair. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bersama-sama kita di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara dengan haul, ya hari ini adalah kita haul yang ke-6 Al-Maghfurlah Syekhina Maimun Zubair, bahwa ada dua hal yang sangat, ada beberapa orang yang tidak suka. Yang pertama itu maulidan, yang kedua adalah haul. Ada orang-orang sebelah itu mempermasalahkan itu. Jadi maulidan juga nggak seneng, haul juga nggak senang. Tapi bagi kita kaum Nahdliyin ini yang paling favorit itu, kada maulidan itu yang makan-makan, nanti nggak tahu ada makannya enggak. Haul juga ada makan-makannya. Pokoknya makanya kiai-kiai itu gemuk-gemuk karena berkatnya terus banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bedanya haul dengan haul itu adalah peringatan 1 tahunan. Setiap 1 tahun sekali diperingati yang namanya haul.
ya, satu putaran bulan dalam 1 tahun punya haul. Maka orang wajib zakat itu harus haul, hitungannya harus 1 tahun. Ya, itu nisabnya, termasuk diantaranya adalah haul, nisab dan haul. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita menghauli seorang ulama karismatik yang luar biasa, yang telah menciptakan, yang telah mendidik murid-muridnya sehingga menjadi para alim, para ulama di sepenjuru dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Ini menunjukkan bahwa Al-Mahfudh Syekhina Imam Zubair itu seorang ulama karismatik yang luar biasa. Cirinya ulama yang berhasil itu katanya ada 2. Yang pertama, murid-muridnya bisa alim. Yang kedua, anak-anaknya juga alim alama. Nah, ini Mbah Maimun itu dua-duanya digabung. Biasanya kalau kita muridnya mungkin alim tapi anaknya nggak terlalu bisa alim, atau sebaliknya anaknya bisa alim, murid-muridnya nggak bisa alim. Syekh Maimun ini menggabungkan kedua-duanya. Inilah karomah daripada beliau, yang dimana mudah-mudahan kita semuanya nanti, walaupun mungkin salah satu di antara kita belum pernah berpegang tangan, berjabat tangan dengan Al-Mahfudh Syekhina Imam Zubair, tapi dengan kita kenal, kita menjadi muhibbin yang baik, kita menjadi orang-orang yang mencintai para ulama, insya Allah kita akan tetap bersama-sama beliau nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Ini harapan kita bersama. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama untuk mengenang. Jadi haul itu yang dilakukan adalah mengenang jasa-jasa para ulama-ulama yang kita hauli. Kita mencoba untuk meniru, mengambil uswah hasanah daripada ulama yang kita hauli. Syekhina Imam Zubair ini orang yang sangat luar biasa kebaikannya. Tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Saya pernah satu ketika itu saya masih kecil, kalau nggak salah saya masih kelas 5 ibtidaiyah. Saya melihat Kiai Imam Zubair itu di depan dalam beliau itu ada orang yang jualan kacamata. Jualan kacamata itu pakai celana yang melepas gitu ya. Itu kayak kita malu lah lihatnya. Itu beliau panggil, terus dicoba satu persatu gitu. Itu langsung dibeli. Dan saya yakin itu bukan karena kebutuhan beliau, tapi bagaimana cara beliau memberi kepada orang, menghormati orang lain. Kita ini kadang-kadang dengan orang yang yang baru mungkin di bawah kita saja melihat orang itu tanpa ada rasa hormat sama sekali. Kan beliau itu luar biasa. Dan itu banyak disaksikan oleh murid-murid beliau. Ada orang jualan tempat tidur, dipanggil, dibeli. Setiap lewat rumah beliau lewat dalam beliau itu penjual-penjual itu dipanggil dan dibeli. Inilah bentuk penghormatan beliau kepada orang-orang yang mungkin dianggap lemah. Dan inilah bentuk kasih sayang beliau yang seharusnya kita menjadi murid-muridnya untuk mengikuti jejak daripada beliau Al-Mahfudh Syekhina Imam Zubair. Insyaallah inilah yang sehingga kami sangat bangga sekali, walaupun saya tidak lama, tidak seperti beliau Kiai Mansur, beliau Kiai Mahfud Muqdad dan ulama-ulama atau kiai-kiai yang lain, karena saya di sarang tidak terlalu lama ya, karena pada waktu itu kemudian saya pindah di Demak untuk menghafalkan Quran. Dari situ kurang lebih 6 tahun saja. Tapi alhamdulillah walaupun dalam waktu sesingkat itu kami merasa bangga bahwa saya pernah menjadi bagian daripada keluarga besar Pondok Pesantren Sarang. Dan ini merupakan kebahagiaan luar biasa, dan saya dan kita teman-teman di sini semua ini bisa seperti ini bukan karena kehebatan tetapi karena doa beliau, karena doa guru kami ya, karena keikhlasan guru-guru kami, sehingga kami sebagai murid sudah seperti ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kami memberikan pesan pada Bapak Ibu sekalian, maka cintailah orang-orang yang berilmu. Ya, jadilah orang yang mencintai ilmu, jadilah orang yang mencintai orang-orang yang mempunyai ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala pun sangat mencintai kepada orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu. Oleh karena itu, dengan jalan bagaimana? Jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang ahli ilmu, terutama ilmu agama. Kita apakah gak ingin ketika kita nanti meninggal, kita dibacakan oleh surah Yasin anak kita sendiri, dibacakan tahlil oleh anak kita sendiri, ya didoakan oleh anak kita sendiri. Bisa kita bayangkan kalau kita meninggal hanya bisa menyewa orang lain untuk baca Quran, bisa mengundang orang lain baca Quran, tapi anaknya sendiri tidak bisa membaca apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Malah anaknya sibuk ngurusi makanan saja, yang baca Yasin orang lain, ya malah anaknya tidak membacakan Yasin, tidak mendoakan. Ini karena apa? Kegagalan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita semangat untuk memberi semangat kepada anak-anak kita, khususnya yang masih di pesantren, untuk memberi motivasi kepada mereka sehingga menjadi orang-orang yang adil. Demikian mungkin saya sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.